Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Ya, terima kasih yang sudah berkenan hadir hari ini di sesi perkuliahan untuk mata kuliah ya, sistem basis data. Jadi saya konfirmasi sebelumnya, seharusnya kan hari ini struktur data ya, karena saya salah persepsi tadi, saya kira hari ini itu basis data, besoknya struktur data. Nah, jadi hari ini ya kita tukar ya. Kita tukar untuk karena besok yang ngajar juga saya. Jadi hari ini kita akan bahas materi tentang sistem basis data. Nah, teman-teman semua, saya sebelumnya sudah umumkan ya di grup ya mahasiswa tentang metode perkuliahan ya. Jadi teman-teman semua, perkuliahan ini memang kalau kuliah online ini ya, daya serap atau penyampaiannya itu memang rada-rada sulit ya. Rada-rada sulit karena dibutuhkan effort yang lebih ya dari pengajar agar apa yang akan disampaikan ini dapat ya. Nah, istilahnya itu antara teko ya air dan gelas ya. Anggap mahasiswa itu gelasnya, kemudian belajarnya itu adalah air ya, pelajarannya itu, kemudian dosennya adalah teko. Jadi kita harus sesuaikan nih ya. Jangan sampai tekonya nanti kepenuhan ya. Karena ternyata terlalu banyak air atau bahkan tidak ada isinya gitu di teko. Nah, jadi teman-teman semua harus benar-benar mensiasati ini ya. Kita pernah dengar istilah ya apa ya? Mahasiswa lulusan pandemi ya. Atau teman-teman pernah dengar mungkin siswa lulusan pandemi. Ya, selama 2 tahun lebih ya mereka melaksanakan pembelajaran itu daring seperti ini, dan menurut riset ya, menurut penelitian ya, kualitas dari pendidikan Indonesia ini jauh sekali menurun ya karena pandemi. Karena apa? Karena memang mengajar ya sesi online begini itu tidak mudah ya, tidak mudah ya bagi pengajar ya, dan juga tidak mudah bagi ya, pembelajarnya dalam hal ini mahasiswa. Nah, makanya itu di kami ya di kampus Politeknik Sampit selalu mencari alternatif ya, bagaimana metode belajar itu yang sesuai ya, yang pantas lah, cocok untuk teman-teman semua ya, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, bisa dijalankan ya, applicable. Nah, dan di sini kita sudah memutuskan ya untuk menggunakan sebuah sistem informasi ya, namanya LMS ya, Learning Management System, artinya sistem manajemen pembelajaran ya. Itu mungkin teman-teman semua sudah pernah akses sebelumnya atau ada yang baru dengar istilah itu ya. Pada prinsipnya ini sebuah sistem ya, sebuah aplikasi untuk menyediakan ya fasilitas-fasilitas pembelajaran ya, seperti mata kuliah yang ingin diajarkan, dosennya siapa ya, kemudian tugas kuliahnya apa saja. Nah, itu semuanya nanti ada di dalam sistem. Lalu kemudian itu yang pertama ya, kunci sukses dari sebuah pembelajaran berbasis online adalah tadi yang pertama tadi, harus ada sistem yang mendukung. Nah, kita sudah pakai nih ya, walaupun memang ini baru ya, kita masih meraba-raba, tapi pada prinsipnya teman-teman semua jangan lupa ya, aplikasi itu dibuat semudah mungkin ya. Bahkan orang itu tidak perlu baca buku manualnya, itu akan bisa menggunakan aplikasi. Nah, jadi ciri-ciri aplikasi bagus itu teman-teman semua adalah ketika dia user friendly ya. Orang bernalar aja bisa. Nah, saya setup perkuliahan ini cuma 1 hari itu sudah mengerti saya cara bekerjanya ya. Paling tidak sebagian besar saya sudah paham di mana saya harus bikin course-nya, di mana saya harus kasih aksesnya, di mana saya harus bikin topiknya. Nah, artinya teman-teman semua nanti sebagai seorang programmer ya, kunci dari membuat aplikasi itu salah satunya itu harus user friendly ya. Nah, sehebat apapun aplikasi yang kita buat, orang nggak bisa pakai itu percuma. Nah, di sini pelajaran pertama ya tadi ya, bahwa adanya
rancangan interface yang bagus. Nah, makanya di awal kan teman-teman semua ya belajar tentang user interface dan user experience ya. Bagaimana tampilan itu dibuat ya, bagaimana tampilan itu bisa membuat nyaman penggunanya. Nah, itu belajarnya sama Pak Yudi ya. Kalau saya panggilnya Om Yudi. Nah, jadi beliau merupakan ahlinya dan saya sih berharap teman-teman semua tuh gali sebanyak-banyaknya ilmu beliau dan kalau bisa dilibatkan ya dalam proyek-proyek beliau yang sudah ada. Nah, kemudian yang kedua, kunci suksesnya pembelajaran berbasis online ini menurut saya adalah komunikasi ya. Nah, komunikasi itu salah satu parameternya adalah ya kalau di Zoom ini videonya harus dibuka ya supaya saya tahu nih ya teman-teman semua lagi ngapain ya. Saya pengen tahu teman-teman semua itu apa namanya fokus mengerjakan apa. Nah, jadi saya minta teman-teman yang memang bisa membuka apa namanya kameranya ya. Karena saya akan share ya teman-teman semua saya akan share screen di Zoom. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya tadi di course. Nah, ini course-nya. Sistem basis data. Nah, ini ada teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi di dalam sebuah pembelajaran itu harus jelas tujuannya apa ya. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat ya, tidak bertele-tele supaya teman-teman semua gampang mencernanya. Lalu tujuan pembelajarannya adalah apa yang akan dibuat. Nah, di sini ada sistem informasi akademik ya. Lalu software pendukungnya apa? Nah, ini kalau sempat nanti saya akan share ya softwarenya supaya teman-teman nanti tinggal download dari sini dan install ya. Lalu kemudian nah ini yang paling penting peraturan dan tata tertib ya. Di sini kuliah dilaksanakan via Zoom ya. Nah, dan mahasiswa wajib bergabung 5 menit sebelum perkuliahan ya. Itu paling cakep tuh begitu ya. Kalau bisa sebelum 5 menit, saya tadi 10 menit ya. Sebelum dimulai itu saya gabung. Lalu mengaktifkan kamera ya, memastikan kondisi sekitar cukup kondusif ya supaya jangan ada gambar-gambar apa namanya, misalkan ada video-video atau latar belakang ya yang mengganggu ya. Kalau bisa jangan. Lalu kemudian jaringan internetnya pun harus stabil ya. Teman-teman semua paling tidak misalkan nongkrong di mana ya, dan juga harus punya backup biasanya ya. Misalkan dari WiFi tapi tetap ada tethering dari handphone. Kemudian berperan aktif dari sisi komunikasi tadi ya. Nanti ketika ditanya tolong langsung dijawab. Atau sebaliknya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, lalu juga ada tugas-tugas nanti yang akan kita berikan. Ini sebagai bahan evaluasi ya. Jadi bukan berarti tugas itu memberatkan ya atau ingin mempersulit, enggak begitu ya. Karena belajar itu yang memang harus diulang-ulang. Nah, caranya mengulang itu adalah salah satunya dengan memberikan tugas-tugas ya. Jadi dosen mengajar ya bukan ingin memberatkan ya. Tapi bagaimana pelajaran itu diulang-ulang lagi agar teman-teman semua bisa memahami dengan lebih dalam. Nah, lalu kemudian ada absen kehadiran ya. Itu syarat-syarat yang ada di peraturan dan tata tertib ya yang ada di perkuliahan online ini. Nah, referensinya bisa dari buku ya. Saya senang sekali kalau ada mahasiswa yang aktif misalkan membeli buku ya. Pertanyaannya ada nggak buku database itu? Mungkin agak sulit ya dicari kalau di Sampit ya. Gramedianya di mana di Sampit itu ya? Di mana ya? Di City Pak, Mall ada nggak? dekat SD Min. Di sebelah mana itu ya? Saya belum pernah. SD mana? Di Pak. SD Min, SD Min. SD Min itu di mana ya? Ketapang, Bamang. Gatot Subroto, Pak. Gatot Subroto. Masya Allah, Gatot Gramedia, Subroto. Pak, namanya, Pak. Apa? Gramedia. Gramedia. Gramedia kan? Dari Kompas itu kan? Ya.
Ya, jadi kalau bisa buku itu investasi ya. Memang membaca buku itu tidak semua orang akan nyaman gitu ya membaca buku. Mungkin karena nggak terbiasa atau bahasanya terlalu akademis ya. Tapi pengalaman saya memang ada buku-buku yang sifatnya teoritis, ada sifatnya yang praktis. Nah, tinggal nanti mata kuliahnya ini tentang apa nih ya. Kalau yang seperti ini jenis kuliahnya itu adalah teori sebenarnya ya. Jadi kita kebanyakan membahas tentang teori, walaupun nanti prakteknya ada juga ya. Kita akan pastikan teorinya harus ada prakteknya. Lalu dari YouTube ya silakan nanti dibaca-baca, didengarkan gitu ya dari channel YouTube. Bebas saja, belajar dari mana aja, nanti bisa kita diskusikan di ruangan kelas. Nah, untuk penilaian kuliah ya, saya kuliah itu biasanya tidak ada nilai B, C, D kalau di saya ya. Semuanya harus A. Nah, jadi caranya bagaimana untuk A ya? Yang pertama nanti ada ujian teori ya. Ujian teori itu jumlahnya ada 50 soal dan teman-teman harus benar semua itu 50 soal itu. Caranya bagaimana? Nah, nanti silahkan diulang-ulang ya. Jadi ujian teorinya itu nanti boleh diulang-ulang sampai benar-benar semuanya benar itu ya satu. Yang kedua, teman-teman juga boleh nanti ya di akhir perkuliahan ini merancang sebuah database. Nah, yang mana nanti database ini tujuannya adalah untuk jangka panjang ya, jangka panjang. Teman-teman harus punya. Saya nanti akan share ya yang menjadi timeline lah dari perkuliahan kita. Nah, jadi sistem informasi itu adalah wajib sifatnya untuk teman-teman membuat ya di tugas akhir nanti. Boleh nanti kalau misalkan ada yang membuat buku malahan bagus ya. Saya sangat senang sekali kalau perlu nanti saya bantu ya. Misalkan ada yang kepingin membuat buku, ingin menerbitkan ya itu silahkan. Atau paling tidak ada blognya ya. Nah, makanya di semester awal ini teman-teman ada yang belajar WordPress ya, belajar Blogger itu ya. Karena apa? Karena nextnya ya teman-teman semua perkuliahan itu harus didokumentasikan melalui blog ataupun website ya. Nah, itu menjadi parameter kita mengukur bagaimana mahasiswa itu memang benar-benar paham ya terkait dengan materi yang akan diajarkan. Oke, baik. Langsung saja ya, silahkan tadi yang bisa diaktifkan kameranya silahkan ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan langsung boleh ya, misalkan saya lagi ngomong mau dipotong boleh ya. Bebas saja ya. Jadi bebas saja yang mau nanya silahkan langsung bertanya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke perkuliahan sistem basis data. Jadi kita tukar ya karena saya salah informasi ini saya kira hari ini. Baik, saya akan share. Pak, saya mau live dulu soalnya pulang kerja. Oke, ya. Nanti ini kita rekam kok, tenang aja ya. Kita rekam, teman-teman semua masih bisa akses perkuliahan ini di LMS-nya ya. Nanti saya akan setelah perkuliahan saya akan upload ke LMS yang sudah kita set up ya. Nah, baik teman-teman semua, ini saya langsung saja ada sebuah informasi yang menurut saya sangat penting ya. Nah, ini akan saya share. Salah lagi. Share screen ini. Nah, ini menjadi gambaran ya bagi teman-teman semua ya. Sebenarnya di Politeknik Sampit ini belajar apa sih? Nah, itu kan pasti akan bertanya ya. Tahapannya apa aja sih yang akan dipelajari? Nah, jadi itu yang harus benar-benar dipahami ya oleh teman-teman ya bahwa di kita itu belajar tidak serampangan gitu. Ada step by stepnya ya, hari ini harus bisa apa, besok harus bisa apa, nextnya harus bisa apa. Nah, ini konsepnya seperti ini ya, ada 6 semester ya, di mana 4 semester itu belajarnya di kampus ya, teman-teman semua belajarnya di kampus. Tapi di semester 4 itu sudah mulai nanti separuh perkuliahan itu magang ya. Artinya magang itu apa ya? Magang itu adalah bekerja sebenarnya ya teman-teman. Ya, tapi
kalau dilihat dari porsinya misalkan 50% lah ya. Magang itu bekerja tapi porsinya 50%. Kenapa? Karena mungkin skillnya belum memadai ya untuk 100% mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi di bulan keempat ini ya kami akan magangkan teman-teman semua ini ke perusahaan-perusahaan IT ya. Entah itu perusahaannya nanti ada di Sampit ya, entah itu di Jawa ya, entah itu di Sulawesi, Sumatera, itu nanti kami yang akan tentukan ya. Atau misalkan teman-teman semua punya tempat magang sendiri, oke, nggak apa-apa ya. Tapi pada prinsipnya magang itu ya teman-teman kerja di sebuah perusahaan dan itu akan digaji ya. Jadi magang itu akan digaji ya. Walaupun nanti gajinya itu akan kita sesuaikan ya dengan kemampuan teman-teman sendiri ya dan seberapa berat nanti ya beban pekerjaannya ya. Kemudian di semester 5 6 itu full ya, sudah magang ya, full di perusahaan. Artinya teman-teman semua tanpa masuk ke kampus pun udah nggak mau jadi masalah ya. Paling nanti kita di magang itu setiap minggu berapa kali kita Zoom begini laporkan ya kegiatan magangnya udah ngapain aja ya. Lalu ada kendala apa atau ada penemuan apa, itu kita ngobrol santai ya terkait dengan magang itu tadi. Nah, itu akan jadi bahan evaluasi. Kalau memang teman-teman semua efektif magangnya, maka itu akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Nah, makanya di semester 1, 2, 3 dan setengah 4 itu ya kalau bisa minimal teman-teman sudah paham betul nih ya yang namanya CMS ya. CMS, kemudian web design ya. Lalu kemudian web programming dan full stack itu apa ya. Jadi ketika teman-teman sudah paham ya tentang CMS ya, pernah mengelola sebuah website berbasis CMS ya kayak WordPress, Blogger ya dengan pengunjung yang banyak ya. Lalu nanti juga teman-teman sudah pernah membuat template desain web ya, entah itu website company profile ya, entah itu website sistem informasi atau apapun, itu silahkan ya. Lalu kemudian di semester 3 teman-teman sudah bisa nih membuat sebuah sistem informasi ya, misalkan perpustakaan ya, sistem penjualan ya, dengan bahasa pemrograman yang sudah dipelajari ya. Ya, jadi teman-teman semua tidak usah khawatir ya, bahasa pemrograman itu banyak ya. Banyak sekali bahasa pemrograman itu yang prospeknya sangat bagus ya. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, kami di kampus nggak bisa nih ngasih teman-teman semua ya. Jadi kami pilihkan satu bahasa pemrograman yang banyak dipakai ya, yang paling banyak dipakai. Nah, nextnya supaya teman-teman nanti gampang mencari pekerjaan, gampang nanti beradaptasi ya. Nah, tapi kalau teman-teman semua mau belajar bahasa pemrograman yang lain, silahkan ya. Belajar teknik desain web yang lain silahkan, itu sangat dianjurkan ya. Ya karena keilmuan itu pasti ada update ya, ada penambahan ya. Itu harus selalu kita merespon itu dengan cepat. Nah, lalu nanti di semester keempat itu ya teman-teman semua larinya ke full stack programming ya. Jadi di sini full stack itu ya bagaimana dari analisa sistemnya sampai nanti perancangan database-nya, desain front end-nya ya, sampai dengan back end-nya itu dikelola oleh teman-teman semua ya. Nah, di full stack ini nanti sudah bisa sampai membuat aplikasi mobile ya. Ya, jadi selama 4 semester ya kami memprospek nih teman-teman semua untuk bisa menjadi seorang full stack programming ya. Full stack programming itu bahasanya tadi banyak ya, ada Python, ada Java ya, ada PHP ya, macam-macam ya. Banyak sekali varian bahasa pemrograman yang di sini outputnya jelas ya. Semester 1 teman-teman harus punya toko online. Semester 2 ini teman-teman semua paling tidak pernah mendesain 3 template website. Semester ketiga teman-teman harus sudah membuat 2 sistem informasi ya. Lalu kemudian di semester 4 teman-teman juga harus membuat sebuah 2 sistem lagi yang tadi basisnya sudah front end dan back end ya. Sudah bisa diaplikasikan di mobile ya. Nah, makanya ketika 4 semester ini ya di akhir itu teman-teman sudah akan percaya diri ya. Karena sudah punya portofolio. Nah, di semester 5 ya kalau lihat dari sini ya teman-teman sudah
yang namanya PBL, Project Based Learning. Artinya apa ini? Ya, artinya adalah teman-teman semua sudah punya sebuah sistem informasi, ya, dan itu dijual ke publik. Ya, misalkan nih, ya, ada teman-teman di sini yang bikin sistem informasi desa, misalkan, ya, bagaimana mencatat profil desa, laporan keuangan desa, gitu ya. Kemudian di geografi desa, peraturan-peraturan ya di dalam sistem informasi desa itu teman-teman buat, tapi bukan hanya buat ya. Teman-teman harus mampu menjual ya di semester 5 itu. Menjualnya dalam bentuk apa? Bisa penawaran langsung ya, membuat proposal ya. Nah, makanya nanti ada juga tuh mata kuliah misalkan manajemen project gitu ya. Bagaimana mengelola SDM, mengelola sumber daya yang ada yang menjadi sebuah project. Nah, lalu juga teman-teman bisa memasarkan dengan melalui media online ya, digital marketing itu tadi ya. Makanya jangan heran ya di kita mata kuliah digital marketing itu akan terus ada ya. Kenapa? Karena percuma ya teman-teman semua punya keahlian, punya sebuah sistem ya, bisa bisa bikin web, bisa bikin aplikasi, tapi tidak bisa menjual. Nah, jadi di semester 5 teman-teman harus bisa menjual produk dan jasanya itu melalui offline ataupun digital marketing. Lalu terakhir ya tugas akhir ya. Tugas akhir ini sudah rada gampang ya, produknya sudah ada, sudah pernah dijual juga ya. Tinggal kalau bisa itu dibukukan ya. Nah, dibuatlah sebuah buku ya, buku mengenai proyek yang sudah atau sistem informasi yang sudah dibuat tadi ya. Nah, makanya setelah lulus dari Politeknik Sampit, teman-teman semua sudah punya buku, sudah punya blog yang bagus ya, sudah punya sistem atau aplikasi yang bisa dijual ya. Jadi realistis ya, sangat realistis kalau menurut saya, dan inilah memang sewajarnya ya, program studi IT itu memang harusnya begini ya, harus bisa bikin program aplikasi. Nah, jadi dari goal-goal ini teman-teman mungkin sudah mendapat bayangan ya apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan jangan khawatir ya, setiap semester itu akan kami evaluasi ya, akan kita bantu teman-teman semua untuk bagaimana mencapai 6 semester ini dengan tertarget ya. Ada kesulitan ya, ada hambatan, itu biasa aja, wajar aja ya. Wajar aja. Saya pun pernah dulu kuliah seperti itu, mengalami kesusahan ya, masalah biaya, masalah waktu ya, masalah daya tangkap ya, kualitas pembelajaran dan lain itu biasa aja. Ya. Nah, tapi baiknya adalah di sini kita kasih wadahnya ya. Kita kasih medianya buat teman-teman nanti diskusi ya, setiap akhir semester kita diskusikan. Ya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan ya. Lalu ada trouble di mana itu akan kita bahas. Oke, lalu kemudian kita masuk ke materi ya teman-teman semua. Saya share screen dulu. Oke. Udah bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah. Fitria Amelia ini yang mana ya? Teman Solihin, Pak. Oh iya ya. Gimana? Bestinya, Pak. Bestinya, Pak. CS-nya ya. Oke. Kalau Nur Aisyah yang mana ya? Nur Aisyah? Rahmat Maulana? Halo? Ya, Pak. Rahmat Maulana, Nur Aisyah yang mana ya? Semester 2 kayaknya, Pak. Nah. Oke, kita lanjut ya. Nah. Oke, ini kita akan lanjut ya tentang sistem basis data ya. Ini slide ini sudah ada di LMS ya, teman-teman semua nanti bisa download. Nah, yang pertama adalah teman-teman semua ya, tentang basis data ini
berangkatnya kita dari kebutuhan, ya. Ya, jadi sebuah sistem informasi itu adalah awalnya dari kebutuhan. Nah, ini saya simulasikan ya, ada seorang pimpinan atau bos, dia bilang, kita butuh sistem untuk mencatat dan melaporkan penjualan kita, ya. Kenapa, ya? Oh, ternyata selama ini ya perusahaannya dia itu penjualannya tidak tercatat dengan baik, ya. Ada masalah di situ, ya. Masalahnya adalah ketika menjual nanti mungkin harganya ada selisih, ya. Atau mungkin nanti stok barangnya itu tidak update, ya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, ya, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, ya. Karena adanya kecurangan-kecurangan atau manipulasi, ya, data, ya, yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Nah, itu dampaknya sangat luar biasa, ya. Jadi teman-teman semua, yang harus dipahami adalah seorang programmer itu, ya, memiliki peranan yang sangat penting, ya, di dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Ya, karena bisa saja karena tadi lemahnya analisa programmernya, ya, karena aplikasinya banyak errornya, itu perusahaan jadi tambah rugi, ya, bukannya untung malah tambah rugi. Kebocoran data di mana-mana, ya, sistem yang tidak valid itu menjadi masalah. Nah, makanya dari simulasi sederhana ini kita bisa lihat, ya, bahwa aplikasi, program, ya, website atau apapun itu, ya, itu berangkatnya dari kebutuhan. Nah, ini saya mensimulasikan, ini contohnya ada sebuah perusahaan, ya, yang bergerak di bidang penjualan, ya. Bosnya butuh nih atau pimpinannya butuh sebuah sistem informasi, ya, sistem informasi untuk mencatat penjualannya. Supaya apa? Ya, supaya transaksinya ada rekamannya, ya. Transaksinya ada rekamannya, sudah jualan apa aja, kemudian siapa kasirnya, ya, stok barang sisa berapa, ya. Lalu yang paling penting tadi, laporan penjualannya, ya. Bulan ini untung berapa, bulan kemarin untung berapa, gitu kan. Ya. Dengan adanya sebuah sistem informasi, maka itu bisa dicatat. Maka itu bisa diketahui dengan lebih cepat. Nah, lalu kita akan merespon, ya, kebutuhan tadi dengan analisis kebutuhannya. Karena teman-teman semua belum tentu, ya, yang namanya bos, yang namanya pimpinan itu paham, ya, secara lebih detail apa yang menjadi kebutuhan dasarnya, apa yang menjadi kebutuhan yang relevan, ya. Ya, bisa aja sebenarnya dia ingin sebuah sistem yang sangat canggih, gitu kan. Cuman ternyata sumber daya yang dia miliki itu sebenarnya tidak cocok untuk itu. Itu bisa aja terjadi. Nah, makanya di dalam kita mengembangkan sebuah sistem informasi, ya, harus ada yang namanya analisis kebutuhan dulu. Ini saya pakai pendekatan yang sederhana, ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang, ya. Ini namanya metodenya 5W1H, ya. Nah, what, who, ya, when, why, where, ya, plus how, ya. Jadi apa, bagaimana, siapa, ya, kapan, ya, di mana, dan bagaimana, ya. Jadi pendekatannya itu. Nah, yang pertama, ini apa tujuannya, ya? Apa tujuannya, ya, yang ini, ya, yang apa tujuannya dari sebuah sistem informasi itu? Oh, tadi kita lihat tujuannya adalah untuk mencatat, ya, tadi saya sudah ceritakan, melaporkan penjualan, ya, kemudian menghindari adanya kecurangan-kecurangan, ya. Nah, lalu kemudian generate laporannya cepat, ya, sebagai sebuah sistem penunjang keputusan dan lain-lain, itu tujuannya. Lalu siapa penggunanya, ya? Oh, di dalam sistem penjualan ini, ya, penggunanya siapa aja? Misalkan ada kasir, ya, ada pelanggan, ya, ada misalkan bos, di situ pimpinan, gitu, ya. Nah, itu merupakan penggunanya. Atau mungkin ada pengguna yang dari luar, nanti silakan dimasukkan, ya. Lalu kemudian di sini kapan digunakan, ya? Yang pasti digunakan pada saat transaksi, ya. Atau ternyata digunakannya selama 24 jam misalkan, ya. Ketika bosnya malam-malam pengen tahu nih laporan penjualan, itu masih bisa diakses. Nah, artinya kalau sudah begitu sistemnya harus online, ya.
Nah, kalau dia butuhnya 24 jam bisa diakses di mana saja, ya berarti membangun sebuah sistemnya nanti harus online. Tapi kalau dia bilang ya cukup diakses di komputer itu saja, ya berarti kita nggak perlu offline, nggak perlu online, ya cukup offline aja. Ya diinstal di sebuah komputer, aplikasinya dijalankan, ya itu sudah bisa sampai situ. Nah, lalu kemudian di mana sistemnya digunakan? Ya, ya di mana sistemnya digunakan? Pastinya sistemnya digunakan di perusahaan tersebut, ya, di tempat kerjanya, ya. Ya, ataupun kalau dia berbasis online, ya tadi bisa di mana saja, bisa diakses di mana saja. Itu pendekatannya seperti itu. Lalu mengapa harus dibuat? Nah, ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya ketika kita membuat sebuah aplikasi. Nah, mengapa harus dibuat ini? Contohnya apa? Oh, ternyata selama ini tadi ya banyak barang yang hilang, ya. Terus kemudian misalkan ketika kita ingin beli stok baru, prabarang yang baru, kita nggak ngerti nih ya harus beli berapa banyak, itu masalah ya. Ya itu masalah ya. Kemudian apalagi masalahnya? Banyak masalahnya ya. Nah, ternyata dari sebuah sistem ini pun misalkan yang tadinya bagian pencatatannya itu ada 2, 3, 4, 5 orang, ya mungkin teman-teman semua pernah lihat ya ada sebuah toko itu dilayani oleh banyak banyak kasir gitu ya. Nah, kalau sistemnya bagus ya pasti sumber daya itu akan dikurangi ya. Itu salah satu ciri sistem yang bagus. Semakin bagus sistemnya ya, malah tidak perlu ada orang di situ. Ya, mungkin teman-teman pernah beli gitu ya di sebuah toko atau sebuah minimarket yang sudah self service ya namanya ya. Misalkan kayak di SPBU itu sudah ada tuh ya di daerah Jawa ya. Itu tidak perlu ada yang ngisikan lagi, cukup satu orang yang membantu ya. Itu semuanya sudah diisi sendiri oleh yang punya mobil ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana teknologinya? Ini juga jadi pertanyaan ya. Teknologinya nanti seperti apa ya? Bagaimana tadi ya? Oh, apakah bisa diakses ya? Apakah murah ya? Biayanya berapa ya? Lalu kemudian dipakai dengan bahasa apa ya? Nah, seperti itu. Jadi pendekatannya adalah 5W1H ini. Nah, kemudian kita next. Nah, ini sederhananya ya teman-teman semua, langkah-langkah dalam kita menyusun ya sebuah database ya. Nah, di sini konsep basis data itu sederhananya seperti ini ya. Saya memang tidak kasih teman-teman semua hal yang agak-agak berat gitu ya, bahasa-bahasanya terlalu tinggi ya. Saya takut nanti ada yang pingsan ya. Makanya kita pakai bahasa yang sederhana aja supaya teman-teman semua gampang mengerti. Dan ini poin-poinnya sebenarnya di situ juga ya, nggak kemana-mana. Nah, tapi kalau teman-teman mau kembangkan ke teori yang lebih dalam lagi, pengetahuan yang lebih dalam lagi, silahkan ya, melalui buku, melalui apapun, melalui riset yang boleh. Nah, di sini ya biasanya database itu dibangun dari sebuah dokumen ya, dari sekumpulan dokumen ya. Saya ambil contoh di sistem penjualan ini ya, teman-teman semua, dokumen itu fisik ya, cetak ya. Jadi di perusahaan itu yang ada unsur fisiknya, unsur cetaknya itu namanya dokumen. Nah, kita lihat ya, kita coba analisa di dalam sebuah perusahaan itu biasanya dokumen fisiknya apa aja. Yang pertama tentu saja perusahaan itu punya company profile biasanya ya. Ya, company profile bentuknya bisa brosur ya, bisa bisa media apapun itu ya yang menjelaskan perusahaan ini bergerak di bidang apa sih gitu ya. Berdirinya kapan ya, lokasinya di mana, kontaknya apa. Itu company profile. Itu biasanya ada. Lalu kemudian perusahaan penjualan itu pasti juga punya katalog produk gitu. Biasanya kalau di rumah makan gitu ya ada jual apa aja makanannya, minumannya apa saja, ya itu merupakan dokumen katalog produk ya. Nah, mungkin di perusahaan-perusahaan lain juga ada katalognya. Nah, ada nggak Pak yang perusahaan yang nggak ada barang cetaknya tuh? Ada ya. Masih banyak tuh begitu ya.
perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang belum ada dokumentasi apapun. Semuanya ada di otak yang punya, ya. Itu juga ada seperti itu. Tapi percayalah ya bahwa bisnis seperti itu tidak akan langgeng gitu ya. Pasti akan digerus oleh zaman. Nah, makanya penting ya teman-teman semua yang ada di sini ya, menjadi seorang programmer itu sangat membantu ya. Tadi bisnisnya acak-acakan, sekarang kita susun bagus-bagus ya. Dan kita komputerisasi. Nah, contohnya apalagi faktur penjualan pasti ada ya. Faktur penjualan misalkan barangnya apa aja yang dibeli, ya nama customernya siapa ya. Kemudian atau setidaknya ada kwitansi lah ya. Kwitansi secara sederhana ya. Nah, itu merupakan dokumen karena itu dicetak. Nah, ada kwitansi penjualan. Nah, ketika dokumen-dokumen itu dianalisa ya, dipelajari ya, lalu kemudian dibuatlah yang namanya database ya. Apa itu database ya? Database itu merupakan kumpulan data. Nah, itu ya gampangnya itu ya. Database itu merupakan kumpulan data. Yang mana data itu bebas ya, bisa bentuknya teks ya, bisa bentuknya foto, bentuknya video ya, suara, apapun itu, bebas saja. Ya, artinya data-data itu ya dikumpulkan ya menjadi satu kesatuan ya. Ya, dan itu ya yang dinamakan tadi database. Nah, di sini kita akan coba bahas tentang database penjualan ya. Database penjualan ini terdiri dari data apa saja? Ya tadi ya, company profile menjadi data perusahaan ya, data perusahaan. Lalu kemudian katalog produknya yang tadinya cetak ya, menu ya, itu kalau dikomputerisasi jadinya data barang. Nah, data barang, data produk ya, data makanan atau apapun itu namanya bebas ya. Nah, jadi sifatnya dia tadinya fisik menjadi sebuah data ya, sebuah file. Nah, penjualan dan kwitansi ya, itu nanti bisa jadi data customer dan data pemasok. Ya, atau tambah lagi nanti di sini data transaksi. Nah, kita tambahin. Nah, ini namanya table ya. Nah, jadi setelah dibuat di dalam bentuk sebuah table ya, maka kita pelajari lagi di dalam table itu ada yang namanya field ya, atau kolom, boleh, atau atribut. Ini bahasanya boleh macam-macam ya, artinya sama. Nah, contoh di sini data barang. Nah, data barang itu atributnya apa saja? Nah, ada kode barang, ya nama barang, gambar, ya gambar barangnya kan, spesifikasinya apa, harganya berapa, tipenya apa, ya, kategorinya apa. Ya, contohnya tadi kalau misalkan makanan, oh ini kategorinya makanan berat. Nah, ada juga kategorinya makanan ringan atau kategorinya minuman gitu ya. Itu contohnya. Nah, jadi setiap data ini pasti ada atribut-atributnya. Ya, kalau customer misalkan kode customernya, nama customernya siapa, alamatnya dia di mana, ya. Kemudian dia bergabung jadi customer dari tahun berapa. Ya. Jadi semakin lengkap data itu, semakin detail ya, maka kualitas sistem itu semakin bagus. Itu ya kuncinya. Nanti data pemasok siapa aja, data perusahaan, data barangnya, itu semuanya akan menjadi sebuah data. Nah, tujuannya apa? Ya, sederhananya adalah ya setelah ini dibuat sebuah database, teman-teman semua, maka tujuannya adalah sistem penunjang keputusan. Jadi dengan sebuah database yang baik, ya sistem informasi yang baik, maka keputusan manajemen itu akan lebih terarah. Ya. Contoh ya misalkan kayak tadi kita butuh nih nambah stok ya, nambah stok misalkan. Nah, dulunya dengan tidak ada sistem kita nggak tahu nih, harus ke gudang dulu kan melihat stoknya. Oh ini yang di gudang ada 2 kardus setengah misalkan. Lalu yang di display misalkan ada sekian. Nah, itu seperti itu ya. Atau misalkan apa ya? Misalkan mau ada promo nih ya.
kita pengen ada promo, tapi kita nggak ngerti nih produk mana yang harus dipromoin. Nah, itu jadi masalah ya bagi perusahaan ya. Makanya ada namanya decision support system atau sistem penunjang keputusan ya. Nah, dari aplikasi itu nanti ketika manajemen mau tahu informasi tadi ya, misalkan stok barang ini berapa, tinggal buka komputer ya, ketik nama barangnya itu keluar langsung. Wah, ada 100 pieces misalkan. Nah, ketika diklik lagi lebih detail itu bisa dilacak nanti. Oh, di rak ini ada, di rak ini ada. Lalu kemudian yang di display juga ada. Nah, sampai seperti itu. Atau misalkan yang berurusan dengan keuangan, misalkan perusahaan mau tahu nih ya, keuntungan bulan ini berapa. Nah, tadinya ya yang manual misalkan itu harus dilihat dulu buku tabungannya berapa ya. Iya kalau nggak kepake ya. Atau mungkin duit di laci ada berapa, hutang ke vendor atau pemasok berapa, lalu kwitansi pembayarannya sudah berapa aja. Itu seperti itu. Ya lama sekali. Ya, bisa bertengah bulan baru ada tuh laporan keuangannya. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, maka si pimpinan akan melihat nih ya, oh bulan ini keuntungannya sekian-sekian. Itu bisa ketahuan langsung. Ya, di menit itu juga, bahkan di detik itu aja sudah bisa diakses. Saya kasih contoh ya, nih, supaya teman-teman ada gambaran. Ini saya kasih contoh, mana ya? Nah, ini saya akan kasih contoh bagaimana sebuah sistem itu bekerja ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada sistem informasi akademik ya, teman-teman semua. Login sebagai admin. Nah, maka ketika saya pengen tahu ya di bulan ini atau di bulan kemarin itu kampus dapat pemasukan berapa banyak ya dari SPP atau apapun itu, saya tinggal klik sini aja, keuangan mahasiswa misalkan. Nah, udah bisa dilihat ya. Jadi bulan sebelumnya dapat 3.900.000, bulan ini 600.000. Total uang masuk sekian ya. Ada pencatatannya. Nih, KAPI bayar berapa dan lain-lain. Ini ada di sini ya. Ya. Coba kalau tidak ada sistem ini ya, teman-teman semua, maka saya nanya dulu nih. Ya. Saya nanya dulu ke bagian keuangan, "Hei, ada duit berapa di depan?" gitu kan. Nah, atau misalkan bulan ini sudah belanja apa aja, itu nggak kelihatan ya kalau tidak adanya sistem. Nah, makanya tadi teman-teman semua saya balik lagi ya menekankan ya pentingnya teman-teman semua itu jadi programmer yang baik ya. Bukan hanya programmer yang baik ya, tapi programmer yang memang bisa menghasilkan ya. Caranya bagaimana? Ya kita belajar sama-sama ya, kita belajar sama-sama, teori-teorinya sudah kita bagikan di perkuliahan ya, nanti magangnya juga nanti kita siapkan ya. Nah, yang jadi catatan adalah ya ketika teman-teman magang itu kami berharap sih teman-teman udah siap semua ya. Jangan lagi banyak ya kasus magang-magang itu. Mungkin teman-teman yang sudah kerja itu suka lihat ya anak-anak magang itu kok kayak nggak ada gunanya gitu. Kok anak-anak magang itu kayaknya nyusahin doang, itu seperti itu. Nah, tapi di sini kita mengusung konsep yang berbeda ya. Kalau bisa nanti magang itu malah membantu perusahaan ya. Bahkan kalau bisa magang itu ya itu digaji ya. Karena konsep sebenarnya magang itu memang harus digaji ya. Supaya teman-teman semua ada tanggung jawab ya, ada haknya juga ya dari sebuah pekerjaan. Nanti kita atur yang sudah bekerja, nanti kita arahkan magang di tempat kerjanya ya. Bagi yang belum bekerja nanti kita carikan ya. Ya, jadi mohon maaf mungkin ya teman-teman semua di sini ada yang merasa pekerjaannya itu belum bagus ya. Mungkin ada yang jadi kuli ya, jadi buruh ya, jadi sopir ya, atau bahkan nganggur gitu ya. Nah, jadi ini kesempatan teman-teman semua untuk masuk ke sebuah industri ya yang memang lagi sangat dibutuhkan ya. Industri IT ini banyak sekali dibutuhkan ya.
ini tidak sembarangan orang ya teman-teman semua bisa mengakses kuliah seperti ini ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ya. Ya, jadi menurut saya ini merupakan ya tadi kesempatan yang sangat baik ya bagi teman-teman semua untuk ayolah kita belajar yang rajin ya, diskusinya dikedepankan ya. Nah, makanya saya sering negor tuh yang suka main game tuh ya. Udahlah saya pastikan ya enggak ada gunanya juga ya terlalu banyak main game itu ya. Mending nanti diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Oke, itu dulu ya. Saya sampai jam berapa kita ya? 4:30. Tadi mulainya jam 3:30. Cukup ya? 1 jam cukup lah. Iya Pak. Sambil Nah. siap-siap buka puasa. Oke, saya sedikit lagi ya. Ini saya ada tugas sederhana ya. Saya coba buka mana tadi? Share. Nah. Sebentar, saya share tadi tugasnya apa ya? Nah, ini dia tugasnya. Oke, saya akan share. Nah, tugasnya begini ya, buatlah analisis kebutuhan sistem informasi dengan pendekatan 5W1H tadi. Boleh dalam bentuk dokumen ya, Word atau gambar ya atau video, boleh ya. Tapi yang lebih bagus itu sih nanti jawabannya disubmit di blog atau web yang CMS itu ya, WordPress dan lain-lain itu. Boleh ya. Jadi saya ulangi, buatlah analisis kebutuhan sistem informasi. Misalkan nih, tadi ada Mbak Witri mau bikin sistem informasi perpustakaan ya. Dia langsung desain tuh rancangan flowchart-nya ya, diagramnya. Itu enggak bisa begitu ya. Harus ada analisis kebutuhannya dulu. Ya, kenapa sistem itu ya harus dibuat? Nah, tadi pendekatannya 5W1H itu. Ya. Tadi what, who, ya, when, why, nah, where itu semuanya nanti dibahas. Ya. Nah, semampunya teman-teman aja. Ya, itu buat nanti di dalam sebuah tulisan, ya bisa dalam bentuk blog. Nah, sama tadi yang saya jelaskan tadi. Kenapa? Oh, karena perpustakaan itu masalahnya apa saja, ya. Terus kemudian siapa aja yang bakalan memakai? Oh, mahasiswa. Nah, itu analisis kebutuhannya seperti itu. Nah, diupload di dalam bentuk blog dan nanti minggu depan kalau bisa sebelum minggu depan itu sudah disubmit ya. Ini di LMS-nya tadi sudah saya sediakan juga fitur untuk mengupload tugas-tugasnya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan? Batas waktunya sampai kapan, Pak? Itu saya settingnya 3 hari ke depan. Jadi nanti kamu silakan login ke akun kamu di LMS-nya. Nanti ada kuis di situ, kamu bisa submit di situ hasilnya. Ya. Nah, bagi yang belum enroll ya enroll itu artinya mendaftar ya, meregistrasikan dirinya ke mata kuliah itu, silahkan nanti ya di enroll supaya nanti bisa mengakses kuis ya, tugas-tugasnya, lalu kemudian materinya apa saja ya. Begitu saja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Ya, kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman semua ya atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.